Halo semuanya, kali ini kita akan coba dua cara menghandle banyak pesanan menggunakan paket basic dari Revon Teknologi. Cara yang pertama, adonannya langsung kita eksekusi, dan yang kedua akan kita simpan di freezer. Nah, jadi untuk adonannya ya, nanti kita akan bagi tiga. Yang satu akan kita eksekusi langsung, satunya lagi kita rounding dan kita masuk freezer, dan yang satunya lagi utuh adonan langsung masukkan freezer. Ikutin saya terus untuk tahu prosesnya seperti apa. Kini kita menggunakan 2 kg tepung kering. Ini menggunakan susu bubuk. Lalu ada gula pasir. Dan terakhir raginya. Nah, ini untuk adonan keringnya kita mixing dulu ya sampai rata. Nah, di sini kita menggunakan mata aduk hook ya. Ini mata aduk hook ini untuk adonan kalis. Ya, setting low. Ini nggak usah lama-lama ya. Kita lihat saja kalau sudah kira-kira sudah tercampur rata. Kita masukkan bahan-bahan yang basahnya. Kalau sudah kelihatan tercampur ya, kita masukkan telurnya. Kita matikan terlebih dahulu. Kita ini menggunakan air es ya, dan untuk airnya kita masukkan bertahap saja. Jangan langsung sekaligus. Oke, langsung kita mixing lagi. Oke, jadi ini kita akan mixing hingga setengah kalis, dan untuk selanjutnya akan kita tambahkan margarinnya. Sebagai tips menghindari adonan susah kalis elastis. Ya, pertama tentu dari komposisi adonannya ya. Itu harus perhatikan komposisi adonan mulai dari tepung, ragi, garam, dan margarinnya. Selanjutnya dari durasi mixingnya. Nah, kalau menggunakan mixer spiral itu umumnya waktu mixingnya ya itu 12-15 menit. Nah, sedangkan kalau mixer Planetary ini waktunya relatif lebih lama ya. Itu kurang lebih membutuhkan waktu 20-25 menit. Ini bergantung lagi ya dengan kapasitas mixer dan jumlah adonannya. Ya, jadi memang penyebab adonan susah kalis atau nggak kalis itu pertama dari tepungnya itu. Gunakan tepung protein tinggi ya, seperti kita sebut merek aja ya, seperti Cakra Kembar, Komachi, dan lain sebagainya. Lalu juga dari takaran bahan-bahan cairnya itu, rasio cairan itu idealnya 50-60% dari berat tepung. Jika terlalu kering, tambahkan cairan sedikit demi sedikit. Lalu suhu adonannya juga tuh, pastikan suhu adonan selesai mixing itu di bawah 30 derajat Celcius ya. Rentangnya itu 24-26 derajat Celcius. Nah, jika terlalu panas, ini gluten bisa rusak. Ya, tentu adonan nanti susah kalisnya. Nah, jadi cara untuk mengatasi orderan banyak dan menghindari overproofing karena antrian ya. Ini adonannya kita bagi jadi 3 nih. Ya, yang pertama kita bagi, nah yang ini nih. Kita langsung masukkan ke wadah ya. Ini kita pakai plastik saja. Nah, yang di plastik ini adonan utuh ini langsung kita masukkan ke freezer. Kita bagi lagi ya, bagi 2 lagi sisanya. Nah, yang pertama ini ya, kita rounding dulu, kita masukkan ke wadah dan kita tutup. Nah, yang di rounding ini nanti kita masukkan ke freezer juga. Nah, yang ini nih, yang terakhir nih, langsung kita eksekusi saja. Nah, jadi setelah ini selesai nanti bisa kita keluarkan ya yang di freezer tadi. Jadi seperti itu tuh cara untuk menghindari dari overproofing saat orderan banyak. Jadi solusinya seperti itu. Nah, jadi solusi lainnya ya, Anda bisa memilih alat yang sesuai kebutuhan produksi. Jadi seperti itu. Nah, jadi banyak pertanyaan, kenapa adonan setelah di rounding itu bentuknya nggak mulus? Ya, itu ada beberapa penyebabnya ya. Nah, yang pertama tentu adonannya belum kalis. Jadi kalau adonan belum kalis langsung di rounding, ya hasilnya bisa nggak mulus seperti itu. Selanjutnya tentu restingnya terlalu kelamaan. Apalagi kalau adonannya banyak terus di resting kelamaan, maka nanti adonannya nggak mulus ya, susah mulus gitu. Atau istilahnya terlalu overproofing, dia kembangnya terlalu over.
adonan utuh tadi kita masukkan freezer. Nah, sekarang sudah kita bagi dan rounding. Selanjutnya kita masukkan isiannya. Kita masukkan isiannya, kejunya. Nanti kita lihat sama-sama ya, ada bedanya atau tidak. Oke, jadi ini hasil dari adonan yang langsung kita eksekusi ya. Dan akan kita lihat untuk adonan yang kita masukkan di freezer, hasilnya berbeda atau sama, nanti akan lihat. Kita coba dulu. Oke, jadi yang ini kita coba yang adonan kita rounding dan masukkan freezer. Hasilnya ini nanti kita akan proofing lalu kita oven. Langsung saja kita proofing ya. Ini oven gas deck ini ada beberapa keunggulan untuk produksi ya. Pertama nih, dilengkapi dengan pengatur suhu api atas bawah yang bisa kita setting sesuai kebutuhan baking. Lalu yang di bawahnya ini ada timernya juga sebagai waktu pengingat bakingnya. Untuk kapasitasnya sih bervariasi ya, mulai dari 1 deck 1 loyang hingga 3 deck 6 loyang itu ada. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita lihat yang sebelah sini yang langsung kita eksekusi, yang ini yang kita rounding lalu kita masukkan freezer, dan yang ini adonan utuh yang langsung kita masukkan freezer. Bisa dilihat ya, hasilnya konsisten. Ya, jadi seperti itu ya. Ini benar-benar solusi atau cara untuk Anda mengatasi orderan banyak tanpa overproofing. Pakai paket basic dari Revon yang ada di belakang saya saat ini. Sekian konten hari ini, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya.